Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menikmati firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa perjalanan hidup orang percaya sebagai orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah harus memiliki kemampuan untuk mengalahkan dunia. Ketika Rasul Yohanes berbicara tentang dunia, ia merujuk pada suatu sistem kehidupan yang nilai-nilai, tujuan-tujuan, cara-cara, dan sikap-sikapnya sepenuhnya duniawi, bahkan bertentangan dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, mengapa Rasul Yohanes juga mengingatkan kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang begini bunyinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara, sangat jelas bahwa orang percaya pada Yesus Kristus diperintahkan untuk tidak mengasihi dunia ini, karena segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah sistem kehidupan yang berseberangan tajam dengan kebenaran Tuhan. Dan hal yang menarik adalah kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan bahwa kemampuan kita untuk mengalahkan dunia adalah berdasarkan iman kita. Lalu iman seperti apa sih yang bisa mengalahkan dunia? Nah, ini bicara tentang iman yang benar, yaitu iman yang terus berakar dalam firman Tuhan. Ini berarti iman yang terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sesuatu yang berkaitan dengan iman bisa berakar dalam firman Tuhan jika kita tidak mempelajarinya? Roma 10 ayat 17 berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi iman yang benar itu berlandaskan pada firman Tuhan. Namun Bapak Saudara, iman tidak hanya boleh sekedar timbul, iman juga harus bertumbuh. Iman akan bertumbuh dalam hidup kita apabila kita memiliki kerinduan untuk menerapkan apa yang telah kita pelajari dari firman Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang kita ketahui, kita akan dituntun untuk bertumbuh. Kita akan terus-menerus mengalami perbaikan diri dan pembaharuan dalam hidup kita saat kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya saudara, iman yang benar juga harus berbuah. Setelah berakar dan bertumbuh, iman yang benar akan menghasilkan buah, yaitu buah kebaikan, kasih, menjadi berkat, dan menghasilkan kehidupan yang kudus. Dengan iman yang seperti inilah saudara, kita mampu mengalahkan dunia. Bapak saudara, dalam perjalanan hidup kita harus tetap memelihara iman yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita terus belajar agar iman itu berakar. Mari kita terus memiliki semangat untuk melakukan firman Tuhan agar iman itu kemudian bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.